Apakah sudah muncul, Bapak? Ini masih hitam ya, belum ada ininya Kak, gambarnya. Nah, ini baru muncul. Boleh eh, jelaskan. ya, baik di sini saya membuat instrumen kisi-kisi penelitian mengenai self-esteem yang dimana aspeknya itu ada dua. Yang pertama itu kompetensi dan juga keberhargaan. Nah, aspek ini tuh diambil berdasarkan Grand Theory J. Moore 2006 dan butir angket yang telah dibuat itu sebanyak 60 butir. Dan untuk butir item positif itu ada 30 dan untuk butir item negatif itu juga 30. Nah, kalau ini butir-butir angketnya, Bapak. Agak boleh di zoom? Nah, belum muncul nih. Nah, oke ya, di stop dulu. Nah, ini teman-teman ya, masukan nih buat teman-teman yang lainnya. Eh, Teman-teman ya, di sini di nomor 1 sama nomor 15 ya. Nah, sebetulnya nggak jadi soal ketika teman-teman menggunakan gaya tidak menggunakan kata saya ya. Di sini kan ada clear ya. Nomor 1 ya, kita lihat teman-temannya berupaya mengerjakan tugas sekolah dan rumah meskipun dirasa sulit. Nah, ini kan tidak ada kata saya. Nah, kata saya ini kan untuk menegaskan kondisi responden teman-teman ya. Seperti nomor 2 misalkan. Saya menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jadi siapa yang menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu itu? Berarti kan saya ya kondisi responden. Nah, sedangkan di nomor 1 tidak ada kata saya. Nah, cuman di sini yang penting konsistensi. Kalau misalkan Mutia mau menggunakan kata saya untuk menunjukkan apa kondisi responden, konsisten semuanya menggunakan saya. Tapi kalaupun tidak, berarti nggak pakai kata saya gitu ya, diawali kata saya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, teman-teman hindari kata intensitas teman-teman ya. Seperti di nomor 9 atau di nomor 10. Di sini ada saya sering. Nah, itu kan sering itu kata intensitas, teman-teman ya. Sedangkan dalam item itu harus satu kali kondisi responden, teman-teman. Nah, kondisi responden itu jadi pada saat itu yang terjadi. Misalkan kalau kita hilangkan saya menunda dalam mengerjakan tugas gitu ya. Berarti responden itu dalam posisi kondisi saat itu menunda mengerjakan tugas. Kalau sering berarti kan ada intensitas teman-teman ya, ada intensi yang menunjukkan oh dia itu sering. Nah, jadi hindari kata intensitas apa aja coba? Sering. Terus apa lagi? Jarang ya. Terus apa lagi? Biasanya kadang-kadang ya. Nah, itu hindari. Nah, jadi lebih baik di skip aja gitu ya, redaksi intensitasnya gitu ya. Oke. Sip, Pak, silakan dilanjut lagi. Berapa item ini totalnya? Dibikin 60 item, Bapak. Oke, coba ke bawah. Nah, oke ya. Sama tambahan masukan lagi satu lagi mungkin ya, atau masukan lagi ya dibaca di sini. Nah, kalau di sini sebetulnya memang untuk menunjukkan apa, menunjukkan item memang memang sudah ada, tapi konteksnya belum dapat teman-teman ya, konteks itemnya dan juga operasionalnya belum 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 tajam kelihatan. Misalkan di sini ya, di nomor 22, nah, di Mutia itu nomor 22 saya memutuskan sesuatu sesuai keinginan. Yang 23 saya mengambil keputusan dengan emosi. Nah, di sini lebih bagus itu ada konteksnya.
ada operasionalnya. Misalkan kan Mutia ini judulnya tuh tadi self esteem apa siswa ya, self esteem siswa. Nah, coba dioperasionalkan kan Mutia bisa menganalogikan self esteem itu terjadi dalam konteks di sekolah ya, daily life di sekolah. Misalkan Mutia settingnya itu kalau daily life di sekolah, bayangkan self esteem itu dari mulai siswa itu datang ke sekolah, terus ada aktivitas di sekolah, di kelas ya, aktivitas sama teman-temannya, terus aktivitas sama gurunya kan gitu ya, dan aktivitas sampai dia pulang lagi. Nah, coba gimana konteks self esteem di sekolah pada saat itu? Misalkan memutuskan apa, keinginan apa? Misalkan keinginan untuk belajar, keinginan untuk apa ya dioperasionalkan, dikonkretkan gitu ya. Kan kalau gini mah terlalu abstrak ya. Saya mengambil keputusan dengan emosi. Keputusan apa misalnya yang diambil dengan emosi? Teh? Misalkan keputusan eh, berangkat sekolah ataupun eh, keputusan apa yang di dilandasi emosi. Misalkan keputusan menerima pelajaran ataupun keputusan apa gitu ya. Nah, silakan dikonkretkan lagi biar biar nggak terlalu abstrak. Misalkan selanjutnya lagi nih ya, yang redaksinya dikit. Saya merasa nyaman dengan diri saya dalam situasi apapun. Misalkan saya merasa nyaman dengan diri saya dalam situasi pembelajaran di sekolah kan gitu ya. Real kan ketika di sekolah. Membutuhkan dukungan untuk berani mengungkapkan pendapat. Nah ini bingung juga. Siapa yang membutuhkan dukungan untuk mengungkapkan pendapat ya? Kamu, saya, siapa kan gitu ya. Nah makanya harus clear. Misalkan saya membutuhkan dukungan untuk berani mengungkapkan pendapat ketika diskusi di kelas. Nah kan itu lebih konkret atau ketika mengungkapkan pendapat dalam sesi diskusi atau dalam sesi pertanyaan atau dalam pembelajaran di sekolah. Nah, gitu. Nah, ini saya takut untuk mencoba hal baru. Hal baru dalam apa? Misalkan dalam apa gitu. Nah, kan itu ya. Masih abstrak. Nah, ini perhatian buat teman-temannya juga ya. Nanti jadi catatan gitu. Kalau ada item yang sama. Oke, terus itu sama ya kurang lebih ya. Nanti ke bawah ke bawahnya. Oke, sip. Ada lagi? Udah Bapak, kalau untuk observasi dan wawancaranya itu ditunjukkan sekarang apa nanti aja? Boleh sekarang kalau udah beres silakan sekalian ya. Ya nanti kan apa yang harus diperbaiki, nanti ketemu lagi udah memperbaiki apa yang harus diperbaiki gitu ya. Oke, normalisasi bimbingan kelompok, tahap pembentukan. Boleh sok bawa dulu nanti biar diresponnya ini. Oke, terus.
Nah, ini siapa Mutia itu self esteem, self control. Ya, Bapak itu salah, harusnya self esteem. Nah, coba gimana itu ya? Nah, jadi kan ini bingung ini kemana nih arahnya ya? Kayak sok terus lagi, disesuaikan lagi. Nanti kan ini ketahuan nanti ini dari mana gitu ya? Ah, kayak terus terus. Apalagi Sudah, Bapak. oke, ada lagi yang mau ditunjukin? Sudah. Kalau tidak ada, kita ke yang lainnya dulu ya, biar ada waktu. Silakan. Nah, itu teman-teman ya masukan-masukannya kurang lebih sama. Nanti buat teman-teman yang masih tadi kata intensi, belum operasional, belum kontekstual, nanti disesuaikan ya. Silakan siapa lagi teman-teman yang sudah boleh Bismillah, Bapak. bebas, Bismillah, boleh apa silakan share suara saya screen saja. terdengar? Bismillah, apa suara saya terdengar, Pak? Udah terdengar. Mohon maaf, Pak, saya di sini baru membuat angketnya saja, Pak. Jadi kisi-kisi angketnya saja. Eh, Silakan. Baik, Pak. Saya izin share screen ya, Pak. Bismillah, Pak. Di sini saya telah membuat kisi-kisi angket. Sebelumnya memang judul yang saya ambil tuh ini, Pak. Ini judul yang saya ambil. Bimbingan kelompok dengan teknik tutor teman sebaya untuk meningkatkan regulasi diri siswa SMP tingkat 7 terhadap pembelajaran di SMP Negeri 1 Ciater, Pak. Hmm, oke Dan oke oke. ya, jadi saya mengambilnya Pak regulasi diri. Jadi Mm-mm, untuk kisi-kisi angketnya seperti ini, di sini kurang lebih ada 32 Pak. Jadi saya membagi ke dalam dua kelompok, satu kelompok untuk soal negatif dan satu kelompok untuk soal positif. Jadi kalau ada 32 kurang lebih 16 soal positif, 16 soal negatif gitu Pak. mm, Saya mengambil ini berdasarkan Grand Theory yaitu regulasi menurut Zimmerman Pak. Di sini ada oke. bukunya Pak. Mm-mm, Ya. Ini ada aspek, indikator, sama pernyataannya, Pak. Di sini ada petunjuknya. Kurang lebih baru itu, Pak, yang saya buat. Nah, ini sama ya. eh, Masukannya tadi kata intensi ini di sini muncul semua ya. Saya jarang, malah sering. Saya Iya, Pak. selalu, saya selalu, saya apalagi nih? Saya sering. Saya tidak mudah putus asa walau menghadapi kegagalan di awal. Nah, nanti ya disesuaikan lagi ya, dihindari. Jadi benar-benar satu konteks terhadap tadi apa? Ada apa? Ada yang ininya? Regulasi, Coba Pak. regulasi Ya, sesuaikan dengan itu, baik, Pak. sesuai dengan aspeknya dan indikatornya supaya Ya, lebih ya lebih dapat gitu ya ke variabel y-nya nanti. baik, Pak. Terima Oke, kasih, Pak. sip. Ada lagi tuh lagi itu aja. Baru itu, Pak. Oke, silakan yang lainnya. Bapak boleh. Boleh silakan. Sok siapa aja dulu bebas. Oh ya, makasih. Eh, Terima kasih Pak izin menyampaikan Putri tuh rencananya mau ganti judul yang awalnya waktu semprotu layanan konseling kelompok dengan teknik penguatan positif untuk meningkatkan kecerdasan emosional siswa kelas 8 itu marga asih. Hmm, Putri apa ya ngerasa ini tuh terlalu luas karena ya, kecerdasan emosional dan kurang cocok di penguatan positifnya eh, karena terlalu luas dan ini tuh nggak bisa diukur dengan teknik penguatan positif aja gitu. Cuma nggak ya kurang percaya diri lah di bagian
penguatan positifnya dan kecerdasan emosionalnya juga terlalu luas. Jadi Putri rencana gantinya menjadi keefektifan konseling kelompok, teknik kognitif restructuring terhadap resiliensi akademik siswa SMPN 1 Marga Asih. Itu Pak. Oke, boleh ditunjukin? Eh, Putri belum menyiapkan instrumennya, jadi mau apa ya? Mau asesian dulu judulnya sih, Pak. Nah, coba 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 di chat ditulis biar nggak terlalu cepat. Chat ditulis ya, ketik. Baik, Pak. Maput ini teh. Gimana, Pak? Keefektifan konseling kelompok teknik kognitif restructuring terhadap resiliensi akademik siswa SMK Marga Asih. Nah, paling nanti keefektifan tapi efektivitas mungkin ya. Efektivitas konseling kelompok teknik kognitif restructuring. Oh, ini yang keahlian banget ya nanti. Putri banyak ngobrol aja konsul ke Fatian nanti supaya lebih mantap lagi nih tekniknya terhadap resiliensi akademik. Udah oke kalau secara apa? Cara judul ya, udah oke. Nanti tinggal dipertajam lagi, diperdalam lagi. Jadi siapin Putri variabel Y ini ya, resilience akademik itu bagaimana? Karena sejauh ini kan adanya resilience ya, eh, apa? Variabel psikologis resilience. Tapi kalau nanti dipadankan dengan akademik, resilience akademik itu seperti apa? Apakah nanti ada istilah lain? Apakah ada akademik hardiness atau apa? Ada bonus akademik ya. Nanti coba dicari lagi sama Putri. Oke ya, ada lagi Putri? Iya, Pak. Kemarin tuh rencananya emang resiliensi diri sih, cuman Hmm, terlalu luas juga, jadi mau mengkerucut ke akademiknya gitu. boleh. Nanti dispesifikan aja di definisi operasionalnya seperti apa. Baik, Pak. Berarti bisa ya, Pak. Oke. Benar? Berarti di ACC untuk judulnya. Ya, itu untuk per hari ini itu. Nanti paling disederhanakan lagi ya. Itunya apa? Efektivitas, bukan keefektifan ya. Oh iya, kemarin tuh bimbingan sama Bu Dokter Wika tuh Hmm. eh, beliau bilangnya keefektifan gitu. Karena Gitu, kalau Pak. keefektifan itu kan kata Kata sama kata kerja ya. Kata kerja bukan kata yang menunjukkan apa gitu kan pengaruh X terhadap Y-nya gitu. Itu redaksinya seperti itu gitu dirasionalisasikan. baik, Bapak. Berarti efektivitas. Terima Mm-mm. kasih. Oke, Bismillah Pak. boleh silakan. Izin share screen Bapak. Dari itu memiliki judulnya ini Pak. Benar Pak. Nah, untuk judulnya itu ini Bapak, layanan bimbingan kelompok teknik role playing untuk mereduksi prokrastinasi akademik siswa tingkat 8 di MTS Fatahillah Cimahi. Eh, Nah, ini kisi-kisi instrumennya Bapak. Jadi dari kita membuat
10 10 20 soal, ada 10 soal negatif dan 10 soal positif, yang dimana ini ada campuran sumber ya Pak, dari aspeknya tersendiri. Jadi sumbernya itu ada 3, ada 4 dari Ferrari, Solomon, Tukiman, dan ada dari Steel P. Jadi digabungkan. Nah, karena Tarik baru tahu ya, yang Tarik buat ini 20 soal karena untuk mempermudah perhitungan dari tabel kategori yang Tarik temukan yang bersumber dari Academic Procrastination APS, yang ini yang disusun oleh Mark Closeley tahun 2011. Jadi ini tabel kategorinya digunakan untuk mempermudah nanti di perhitungannya. Dan ini soal-soalnya Bapak. Nah, ini sama ya. Kalau saya ngasih masukannya pertama apa kepada siapa? Apa Muhammad siapa Atorik ya? Ya. Pertama kan tadi untuk mengukur apa variabelnya tuh? Prokrastinasi akademik Pak. Apa tadi variabelnya? Prokrastinasi. Coba nanti ada berapa aspek? Ada Ada berapa aspek dan indikator? ada 10 aspek dan indikator. Ada berapa? Ada 10 aspek dan 10 indikator Pak. 10 aspek 10 indikator tapi jadinya 20. Saran saya coba ditambah lagi itemnya. Jadi jangan 20. Nanti kan ada uji validitas reliabilitas ya. Teman-teman, nanti banyak item yang hilang. Nah, saran saya dibikin agak banyak ya. 3 atau misalkan 4 ya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang hilang masih ada eh, item yang masih bertahan. Jadi pertama itu untuk memoratorik, yang kedua konteksnya sama ya. Konteksnya ini kan pendek-pendek ya soalnya ya. Saya membuat jadwal belajar dan mematuhinya. Nah, membuat jadwal dan mematuhi itu dua konteks yang berbeda. Saya mematuhi jadwal, saya membuat jadwal. Nah, saran saya itu bisa dipisah, teman-teman ya. Dipisah. Jadi kalau misalkan kayak gini nih nomor nomor 9 10. Kan ini sama ya. Ya betul. Ada dua dan ya. Ini kan sama itemnya, apa bedanya coba? Saya membuat jadwal belajar dan mematuhinya. Yang ke 10 saya membuat jadwal dan mematuhinya. Apa bedanya coba? Ini 13 14 sama. Saya bersemangat banyak tugas untuk meningkatkan nilai. Saya bersemangat banyak tugas untuk meningkatkan nilai. Nah, sama iya. tuh ini mah ya. Gak ada bedanya. Gitu ya. Konteksnya apa dalam masalah ini? Gitu. Nah, jadi ini 20 tapi sama-sama gitu. Aduh repot ya. Kan Karena yang apa bedanya? ya. Baik. Gitu. Apa coba bedanya nomor 9 sama 9 sama 10? Iya salah Pak. Sebelumnya bukan yang ini soalnya. Gitu. Terus saya lebih suka, nah ini tunggu dulu ya bentar. Santai dulu. Nah, ini juga teman-teman ya, saya lebih suka. Nah, lebih itu sama hindari teman-teman ya, menunjukkan satu kondisi yang apa berlebihan. Saya kurang, lebih, itu coba dihindari. Dan juga like dislike hindari. Kata suka tidak suka. Jadi kalau misalkan di sini konteksnya saya bermain game, berarti saya memilih bermain game. Dibanding mengerjakan ataupun daripada mengerjakan tugas dari sekolah yang sudah diberikan oleh guru ya kan, itu lebih kontekstual ya. Gitu. Nah gitu ya. Coba nanti dikembangkan lagi siapa Muhammad Atorik ya. Baik. Baik Oke, Pak, terima sip kasih. ya. Ada lagi silakan. Udah Pak. Oke, izin. Boleh silakan. Judul yang saya itu layanan bimbingan kelompok dengan teknik modeling simbolik terhadap peningkatan perencanaan karya siswa kelas 11 SMA.
Cuman itu kan judul yang sempro, Bapak. Judul Hmm, yang skripsi sekarang itu mau diganti subjeknya aja jadi ke SMP. boleh, silakan. Yang penting ada rasionalisasinya. Kenapa akhirnya di SMP gitu. Kalau salsa baru buat angketnya aja, Bapak. Oke, silakan boleh ditunjukkan. Ini kisi-kisinya. Jadi salsa ngambil aspeknya itu dari Dira, menurut Diral. Di sini aspeknya ada pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Lalu ada indikatornya, pengetahuan diri, keterampilan pengambilan keputusan, keterampilan perencanaan dan penetapan tujuan. Lalu di sini ada item positif. Item positif sama negatifnya ada 10, item positif ada 10, item negatifnya ada 10. Lalu di sini ada pernyataan instrumennya. Nah, ini instrumennya Bapak angketnya. Apa tadi judulnya tuh? Judulnya tuh layanan bimbingan kelompok dengan teknik modeling simbolik terhadap peningkatan perencanaan karir siswa. Hmm, oke. Saya sama ya tadi ya, paling lebih dipertajam lagi konteksnya, dikembangkan lagi itemnya, supaya lebih terukur teman-teman untuk mengetahui, misalkan untuk mengetahui kondisi tadi apa eh, tentang Perencanaan karir. perencanaan karir ya. Mm-mm. Apakah dengan 20 item ini bisa mewakili perencanaan karir pada siswa atau bisa nanti ditambah lagi supaya lebih lebih ketahuan lagi ya, lebih terukur lagi mengungkap variabel Y-nya. Baik, Bapak. Mm-mm. Gitu. Nah, kan saya masih ada saya kurang, saya muda, saya belum. Misalkan kan bisa saya terpengaruh oleh teman dalam memilih karir. Saya belum mempersiapkan cita-cita karir untuk masa depan atau misalkan apa belum mempersiapkan itu jadi eh, saya belum mempersiapkan cita-cita karir saya jadi masih istilahnya saya masih masih kebingungan kan ataupun saya eh, masih merencanakan dalam waktu dekat saja belum merencanakan ke yang apa ini kan masa depan kan belum merencanakan ataupun masih merencanakan yang jangka pendek belum merencanakan yang jangka panjang. Jadi saya masih merencanakan rencana-rencana jangka pendek dibanding rencana jangka panjang ataupun rencana masa depan seperti itu kan. Ataupun saya mempersiapkan rencana-rencana jangka pendek dibanding rencana-rencana ataupun cita-cita karir di masa depan seperti itu ya bisa 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 redaksinya di otak-atik lagi. Gak ada lagi? Mungkin udah, Bapak. Ya, Baru sip, segini. nanti ditambahkan lagi, dikembangkan lagi ya. Ya, baik, Pak. Silakan ada lagi yang belum melaporkan? Najwa, Bapak. Oke, Najwa, silakan. Untuk judulnya, Najwa ini penerapan layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama untuk meningkatkan kemampuan komunikasi interpersonal siswa kelas 10 di SMAN 6 Cimahi. Untuk Hmm, instrumennya, Najwa baru membuat angket, Bapak. boleh silakan gimana? Apa sudah terlihat, Bapak? Oke, sudah. Untuk ini kisi-kisi instrumennya yaitu aspeknya ada 3, terus indikatornya itu ada 10,
Untuk item positifnya ada 25, item negatifnya ada 25. Wah, mantap nih. Berarti total berapa? 45? 50? 50, Bapak. Hmm. Ini pernyataannya. Ini untuk, sebentar, Bapak. Ini untuk angketnya, Bapak. Hmm. Ah, Nah, ini teman-teman ya nanti, nah ini udah bagus nih yang Najwa ya. Tinggal Najwa ini, kan ini ada negatif mungkin ya. Pasti negatif, Najwa pasti kebingungan ya. Dan teman-teman menggunakan kata tidak ya. Misalkan contohnya di sini yang nomor berapa nih? Yang 5 ya. Saya tidak memperhatikan orang bicara jika sedang bermain ponsel. Nah, kan ini negatif ya. Tapi kalau semuanya menggunakan kata tidak kan jadi mencolok kelihatan mana unfavorable, mana yang favorable. Nah, saran saya, kan apalagi ini Najwa perempuan ya, kan Najwa bisa menggunakan kemampuannya untuk menolak cowok kan dengan kata tidak ya. Nah, misalkan kan gitu. Maksudnya. Kan misalkan kalau Najwa nolak cowok misalkan ya, kan nggak mungkin saya nggak suka kamu kan, tapi kamu terlalu baik kan gitu-gitu tuh. Nah, coba diimplementasikan di sini. Misalkan saya mau fokus ujian dulu, kan itu nolak ya. Tapi kan positif gitu ya katanya nggak ada kata tidak. Nah, coba di sini juga seperti itu. Misalkan saya tidak memperhatikan orang bicara jika sedang bermain ponsel. Berarti kan eh, saya kehilangan apa? Kehilangan fokus ya, kehilangan fokus ketika bermain ponsel ataupun saya kehilangan fokus pada saat berbicara dengan orang lain ketika bermain ponsel. Uh, nah, coba itu kan berarti kan intinya responden itu dia nggak merhatiin orang, malah main ponsel kan kurang lebih seperti itu ya. Nah, coba jadi gimana caranya uh, katanya negatif atau variabel ya, tapi tidak nggak perlu kata tidak gitu. Gitu, nggak perlu kata tidak. Contoh lagi misalkan nih ya, saya nih nomor 18 nih ya, saya tidak peduli jika lawan bicara tidak mengerti. Nah, intinya berarti kan apa? Intinya kan, pokoknya saya menyampaikan aja, mau mau ngerti mau enggak, yang penting saya menyampaikan apa ya, mengkomunikasikan aja mungkinnya gitu ya, mengkomunikasikan aja. Berarti gimana nih? Saya eh, eh, tidak peduli, berarti saya apa bodo amat ya bisa bodo amat, mungkinnya eh, saya mengkomunikasikan apa ya, maksud tujuan yang dikehendaki. Kalau lebih lengkapnya bisa dipanjangin kan gitu ya. Saya mengkomunikasikan apa yang saya apa ya yang saya maksudnya apa yang kita pahami gitu ya atau yang kita kita inginkan eh, tanpa mengindahkan penerimaan ataupun pemahaman orang lain yang nerima kan gitu ya. Coba mungkin dibahasakan lagi nanti bagaimana. Nah, ini udah oke, udah tinggal udah lumayan ya, ada beberapa yang konteksnya jelas kelihatan, ada yang memang harus diperdalam lagi, dipertajam lagi. Oke, sip, ada lagi? Harus gini, Bapak. Oke, Kebetulan ada lumayan 50. udah. Mm-mm. Nanti di ini aja dipertajam lagi tadi ya di konteksnya di ini lagi di apa dikontekstualkan lagi ya dengan kondisi siswa SMP ya tadi ya SMA, Bapak, kelas 10. oh, SMA kelas 10 bagaimana dan juga kemampuan Najwa sebagai cewek coba dikeluarkan gitu ya gimana cara nolak tapi tetap nanti eh, kecenderungannya nanti unfavorable yang dipilihnya kan gitu ya. Nih, Bapak. Oke, sip. Nah kan ada lagi yang lainnya. Nah, supaya nanti saya ini jelasin lagi ya. Ada hal yang Saya harus Bapak. dijelasin lagi. Siapa lagi yang belum nih? Saya belum. Tinggal berapa orang lagi? 3 ya. Silakan mau siapa dulu, bebas. Oke, saya dulu ya Pak. Hmm. Ini kan judul saya itu layanan bimbingan kelompok menggunakan teknik informasi untuk meningkatkan pengetahuan bahaya merokok. Nah, media
pemberian informasinya itu infografis. Nah, menurut Bapak gitu dimasukin nggak medianya ke judul atau hanya cukup di dalamnya saja? Oke, nah karena kita siapa ini Bu Imas ya, karena di angkatan teman-teman 2021 beda sama teman-teman angkatan 2022. Kalau teman-teman angkatan 2002, mereka membuat produk teman-teman ya. Nah, jadi kayak tadi media apa ya. Nah, kalau angkatannya 2022, teman-teman masih mix method ya. Jadi nguji nguji layanan ya teman-teman atau mengimplementasikan layanan. Nah, di sini makanya layanannya apa? Kalau media itu nggak perlu di judul. Nah, karena bukan tujuan utamanya bukan itu. Nah, bukan bikin produk itu ataupun mengembangkan media itu, tapi nanti medianya jadi alat bantu aja di mana di dalam layanan yang akan diberikan. Nah, fokusnya berarti ke layanannya apa, dengan teknik apa? Apakah teknik apa? Teknik pemberian informasi. Itu bagaimana teknik? Emang ada teknik pemberian informasi? Layanan informasi ada juga ya. Coba dibaca lagi nanti. Nah, nanti supaya tidak keliru. Dan juga untuk apa tadi Untuk meningkatkan variabelnya? pemahaman bahaya merokok. Meningkatkan pemahaman. Ah, pemahaman, pemahaman siswa ini nanti Bu Imas, nih ini judul dulu mungkin ya. Nanti bingung mengoperasionalkan pemahaman apa siswa tentang merokok. Coba kira-kira apa mahasiswa tidak merokok itu gimana nanti? Secara pengertiannya, operasionalnya, terus nanti secara teorinya siapa? Nah, harus dijelaskan. Kira-kira ada nggak misalkan padanan kata yang lebih teoritis lagi untuk menjelaskan itu? Untuk judul sebelumnya sih, kalau yang dulu mah menggunakan teknik problem solving untuk mereduksi perilaku merokok. Karena kata waktu penguji 1 dan 2-nya terlalu berat untuk dipakai judul, karena untuk mereduksi perilaku merokok bukan hal yang mudah. Jadi Hmm, sama pembimbingnya di ke pengetahuannya aja gitu, meningkatkan pengetahuannya saja. siapa kemarin diujinya? Yang pertama Bu Fatim, yang kedua Bu Tia. Hmm, paling nanti ya PR IMAS itu bikin itunya pengertian secara teori dan operasionalnya dari perilaku merokok. Udah ada belum? Nanti kan ini kaitannya sama sama instrumennya. Coba saya lihat. Jadi untuk grand teori yang saya pakai dan nyambung ke instrumennya itu dari Bandura yang menjelaskan bahwa perilaku merokok itu hasil dari apa yang mereka lihat di lingkungannya. Otomatis ke instrumennya juga di sini ada beberapa indikator yang saya ambil dari grand teori Bandura itu ada self efficacy soal kepercayaan diri untuk menolak merokok. Terus ada yang modeling juga, sama kesadaran akan dampak kesehatan, juga penerimaan terhadap pendidikan kesehatan soal yang rokok itu. Jadi yang saya ambilnya itu apa yang dari Bandura, apa Hmm. harus diganti lagi apa gimana? Teorinya aja, bukan ganti itunya. Teorinya benar apakah Bandura menjelaskan itu. Tapi kan itu ke aspek aplikasi, bukan bukan perilaku merokok. Jadi kalau self efficacy itu hanya indikatornya saja Bapak, yang kalau teorinya Aspeknya mah tetap apa? apa Aspeknya apa? Aspeknya. aspeknya, gimana maksudnya Pak, di Ah, teorinya? iya, harus ada aspeknya dulu. Jadi gini nih, nanti saya jelasin itu ini nih ke teman-teman itu ya nih. Ini saya skip dulu ya Bu Imas nih ya, biar biar paham. Soalnya bingung nih kasihan nih. Gini ya, ini nanti teman-teman tugas semuanya teman-teman nanti sebelum teman-teman apa melangkah lebih jauh ya. Nanti ketemu lagi saya udah harus gini nih formatnya. Kelihatan nih. Nah, harusnya gini teman-teman ya. Jelas. Jadi pertama definisi konseptual dulu teman-teman ya, format instrumen itu.
teori di variabel Y-nya siapa. Nah, ini ya, teori variabel Y-nya siapa yang teman-teman ambil. Tapi kan tadi udah banyak ya satu-satu ya punya variabel Y-nya apa. Jelaskan dulu secara definisi konseptual. Sertakan referensinya, teman-teman ya. Nah, ini biar biar nanti nggak ada kejadian ini lagi, repot lagi. Jelaskan dulu, misalkan tadi apa komunikasi interpersonal contohnya ya, yang Najwa yang setelah yang sebelum ini. Apa secara konseptual, jelaskan referensinya dari siapa, sertakan grand teorinya siapa. Misalkan teman-teman kan tadi misalkan yang Bu Imas ini perilaku merokok itu apa? Secara teori dulu ya. Nah, baru yang nomor dua, definisi operasional. Teman-teman kan udah paham ya definisi operasional ya, di latar belakang kalau di IKIP ya. Yang akan teman-teman membatasi di penelitian ini apa? Misalkan komunikasi interpersonal menurut Najwa itu apa? Dibatasi misalkan apa ya? Kalau secara teori apa? Secara operasional, operasional itu kebutuhan penelitian ini seperti apa? Nah, makanya Bu Imas ini nanti definisi operasionalnya apa? Perilaku merokok itu. Nah, bingung kan? Nah, bingung ya. Karena harus jelas gitu kan yang dimaksud di sini itu apa. Nah, jadi operasional dari variabel Y, definisi operasional itu. Nanti diturunkan lagi, aspeknya apa? Jelaskan di sini aspeknya ada berapa. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan teori di variabel Y ini. Jadi nanti satu kesatuan sambung ya dari nomor satu sampai 7 itu sambung. Nomor tiga aspeknya apa? Dijelasin ya. Terus nomor empat indikatornya apa? Indikator juga harus ada kasih pengertian ya di sini ya. Nah, beri pengertian. Misalkan di sini juga ya, beri pengertian. Baik itu dari aspeknya maupun indikatornya. Nah, kan gitu ya nih, biar memudahkan teman-teman. Aspeknya yang dimaksud di sini itu apa? Kasih pengertiannya. Terus indikatornya apa aja. Misalkan ada 10 indikator, kasih pengertian. Baru kisi-kisi. Nah, teman-teman itu memangkas nih. Hanya disampai di nomor 5 aja sama nomor 6. Kisi-kisinya aja sama instrumen lengkapnya. Nah, instrumen lengkap itu yang tadi teman-teman ya sama petunjuknya ya. Nah, itu instrumen lengkap. Jadi teman-teman itu baru dikisi-kisi sama instrumen lengkap. Nanti lengkapi lagi sama pedoman scoring dan penafsiran. Contohnya gini, kan teman-teman tuh pakai skala Likert ya, 5 4 3 2 1. Terus gimana cara ngitungnya gitu. Kalau yang positif atau yang favorable gimana ngitungnya? Terus yang unfavorable, yang negatif gimana cara ngitungnya? Terus penafsirannya gimana kategorinya? Nanti teman-teman kan dikategorisasi jadi tinggi, sedang, rendah ya, misalkan ya. Misalkan komunikasi interpersonal yang tinggi gimana? Yang sedang gimana? Yang rendah gimana? Ya maksud yang tinggi itu gimana? Maksud komunikasi interpersonal tinggi itu gimana? Coba jelaskan. Misalkan komunikasi yang bagus ke sesama yang apa ya? Nah, coba dijelaskan. Terus misalkan perilaku merokok yang rendah itu gimana? Terus perilaku merokok yang tinggi itu gimana? Kalau misalkan perilaku merokok, misalkan perilaku merokok yang tinggi itu merokok everywhere gitu ya, dimanapun dan kapanpun, gimana kan nggak paham saya juga. Nah, coba kasih penjelasan sama nanti data pencapaiannya gimana. Nah, ini kedelapan ini teman-teman akan membantu teman-teman dalam membuat bab tiganya nanti. Kan di bab tiga itu ada ini ya. Nah, nanti dijelaskan di sini. Nanti definisi konseptual dan operasional itu ini akan membantu bab dua teman-teman. Ini nih aspek indikator ini membantu bab dua. Ini dari nomor 5 sampai nomor 7 akan membantu bab 3 gitu. Nah, dapat dipahami teman-teman ya. Nah, ini PR buat teman-teman harus melengkapi ini. Jadi nanti silakan perbaiki. Nanti ketemu saya lagi udah beres ya ininya semuanya ya. Dari nomor 1 sampai nomor 8. Ada rujukannya. Nah, jadi nggak ujuk-ujuk tiba-tiba ada gitu ya. Harus ada rujukannya gitu. Nah, dapat dipahami ini Bu Imas? Bisa, Pak. Jadi Nah, dirubah lagi judulnya. nggak dirubah. Kalaupun mau itu, mau perilaku merokok, coba teorinya apa? Ah, secara konkretnya bagaimana yang dimaksud dengan perilaku? Kalaupun enggak, kira-kira padanannya apa untuk perilaku merokok itu?
coba cari-cari, berarti baca-baca lagi ya artikelnya. Nanti setelah ini saya akan bantu teman-teman ya untuk cara menelusuri artikelnya yang bagus, yang gimana. Oke ya, Bu Imas paling itu kayaknya ya. Ada lagi silakan. Yang belum aja ya dulu ya, biar kita tahu mengkonfirmasi tugasnya, PR-nya. Yang belum siapa lagi? Udah semua? Saya belum, Pak. Silakan. Tapi baru ngerjain ininya apa instrumen angketnya aja. Boleh, silakan. Untuk judulnya itu efektivitas layanan konseling kelompok menggunakan teknik rasional emotif behavior terapi untuk meningkatkan konsep diri pada siswa SMP kelas 8. Boleh Izin gimana share coba? screen. Untuk ini kisi-kisinya. Jadi ngambil ngambil teorinya tuh dari Burns tahun 93 dengan aspek yang ini yang 4 itu yang aspek diri fisik, psikis, Hmm, sosial sama etik moral. Terus itemnya itu ada 33, 20 item positif sama 13 item negatif. oke. Ini item. Ya, mungkin tadi sama ya masukan-masukannya. Fisik saya mudah terkena penyakit kan ini juga sama ya. Nanti coba dikontekstualkan dan dioperasionalkan mungkin gitu ya. Ya. Siap lah. Oke, udah. Tuh kan saya beribadah di awal waktu. Nah, coba nanti dikonkretkan lagi mungkin ya. Ada lagi? Silakan yang Baik, Ada Bapak. Bapak belum. Trias, Pak. Berapa orang lagi nih? Bapak sebelumnya suara Trias terdengar. Ya, silakan terdengar. Di sini Trias ambil judulnya Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik Permainan untuk Meningkatkan Penyesuaian Diri Siswa. Nah, untuk angketnya, Trias ngambil indikator dari teorinya Skander 1964, yaitu ada 7 indikator, dan di sini ada pernyataan positif dan negatifnya. Untuk angketnya, Trias baru, baru bikin sebanyak 30 item, Bapak. Ini untuk Hmm, angket. oke. Lumayan yang udah oke lumayan nih. Saya mampu menolak. Nah, nanti paling yang ini ini lagi. Kan Ya, sama Pak. ya, saya mampu menolak, nanti divariasikan lagi lah. Ya, Pak. Juga lebih dikontekstualkan dan dioperasionalkan. Saya mudah mau terbawa perkataan orang lain. Nanti coba dioperasionalkan. Nah, kan saya apa ini sulit mengambil keputusan. Keputusan dalam apa nanti ya coba di ini lagi dikonkretkan lagi. Sip, udah oke lumayan ya teman-teman ya. Ada lagi? Silakan. Sudah, Bapak. Setelah Trias ada lagi yang belum? Kalau sudah berarti ya teman-teman ya, saya akan maksimalkan lah paling lama sampai jam 11 ya. Ataupun mudah-mudahan lebih awal lebih baik. Yang pertama saya udah share teman-teman ya di grup ya. Nah, itu format yang harus teman-teman lengkapi. Nah, jadi teman-teman silakan sambil nanti berjalan, sambil liburan ke Jogja ya, cari inspirasi. Ini ikut ke Jogja semua. Insya Allah ya, Iya. sambil nyari inspirasi ya, diperbaiki. Nanti ketemu saya, udah diperbaiki. Namun mungkin saya masih harus ini dulu ya, siap-siapin dulu sidang sampai sampai Januari lah Februari insya Allah masih kita bisa mulai lah teman-teman ya nanti saya informasikan jadwal ke kampusnya supaya nanti teman-teman juga sekalian saya ke kampus sambil bimbingan boleh ya. Nah untuk Januari ini ya butuh waktu mungkin ya saya harus ini dulu lah prioritaskan dulu yang lain ya. Nah itu teman-teman ya. Terus kedua ini saya ingin share
eh, tadi ya terkait apa terkait cari referensi. Ini membantu teman-teman dalam menyusun teman-teman ya, menyusun eh, skripsi mungkin ya gitu ya, menyusun skripsi supaya teman-teman bisa eh, eh, ya bisa lebih siap lagi dalam melakukan proses penyusunan ya. Nah, ini saya share ya. Muncul teman-teman. Muncul Bapak. Nah, eh, teman-teman yang pertama gini, mungkin teman-teman kalau sekolah mah udah tahu ya. Nah, kalau sekolah di sini untuk cari artikel-artikel. Tapi teman-teman bisa juga pakai Sage ya di sini nih. Sage Jurnal. Ini eh, lebih lengkap teman-teman ya kalau Sage ini. Misalkan teman-teman akan cari apa? Interpersonal ini apa ya? Interpersonal. Interpersonal. Personal smoking gitu ya. Saya dari pelan dulu ya, misalnya dari tipe sekolah. Misalkan sini apa? Eh, tadi itu apa? Perilaku merokok katanya. Nah, kalau ini teman-teman tahu ya, cara ngontrolnya tahu, udah paham. Nah, di sini teman-teman bisa cari dari tahun berapa, misalkan dari tahun 2021 artikel-artikelnya ya. Nah, ini bisa di-download langsung teman-teman ya. Pengaruh kan analisis faktor penyebab perilaku merokok ini kan ya. Nah, ini bisa di-download langsung. Tapi teman-teman perbedaannya nih, perbedaan artikel Indonesia sama di luar negeri sama artikel yang berbahasa Inggris itu biasanya kalau artikel berbahasa Inggris teman-teman itu lebih lengkap teman-teman ya secara bahasa. Kalau ini kan eh, tuh, ini referensinya juga cuma dikit nih. Nah, tapi kalau yang artikel berbahasa Inggris dia bisa bisa lebih dalam teman-teman bahasanya ya. Misalnya apa smoking ya perilaku smoke atau ini tentang konseling aja ya. Oh, ini ya, telehealth for genetic counseling ya. Oh, ini pembahasannya detail teman-teman ya. Tuh kan tradisionalis secara tradisional, genetic counselor, referensinya juga banyak. Ini referensinya nanti teman-teman bisa masukin ke latar belakang. Tuh, dia lebih detail teman-teman ya membahasnya. Tahun-tahunnya juga tahun baru 2017, 2021. eh, Metodenya jelas disampaikan di sini bagaimana ya untuk melakukan systematic literature review. Nah, jadi teman-teman lebih bagus dalam artikel berbahasa Inggris. Nah, ini kalau bisa di-download ini bagus. Tapi kalau nggak bisa di-download, teman-teman cari ininya. Nah, ini teman-teman ya doi. Klik, copy teman-teman ya. Nah, doinya nanti teman-teman masuk ke sini ke Skyhub teman-teman ya. Ada link namanya Skyhub ini untuk ngehack teman-teman ya. Bahasa kasarnya ngehack artikel-artikel yang sudah yang nggak bisa diakses atau yang harus berbayar ini bisa dibuka di sini. Nah, ini contohnya. Nah, kan tadi kan kita hanya cuma lihat ini aja ya, ringkasan di webnya ya. Yang ini kan. Nah, kan nggak bisa download nih. Ini tahun baru nih 2021. Nah, ini bisa di-download teman-teman ya. Tuh, muncul dia. Nah, kenapa saya memprioritaskan artikel berbahasa Inggris, teman-teman? Karena tadi pertama lebih detail. Nah, nanti pembahasannya bisa buat di latar belakang dan juga di teori dari artikel-artikel terbaru ya. Nah, dan juga teman-teman bisa mendapatkan secara gratis nih
Dan juga yang ketiga, teman-teman nggak akan kena plagiasi, teman-teman ya. Kalau teman-teman ngambil dari artikel berbahasa Indonesia, terus teman-teman kopas ya gelondongan ya, di copy gitu ya. Kan nanti teh ada cek Turnitin teman-teman ya di kampus ya. Nah, ada cek Turnitin ya, harus di bawah 20%. Nah, teman-teman nggak akan kena kalau menggunakan artikel dari berbahasa Inggris. Tuh. Walaupun ini bahasa Inggris kan nanti bisa pakai ini ya teman-teman ya, pakai Google Translate ya. Teman-teman tinggal masukin, nanti download udah keluar berbahasa Indonesia. Nah, gratis tuh teman-teman ya. Ini tinggal klik aja ini nih. Nah, klik ini yang tanda panah ke bawah, nah, langsung bisa di-download teman-teman ya. Tuh, artikel, misalkan ya, artikel satu nih ya. Download bisa teman-teman langsung. Nah, langsung ada artikel satu udah ke download. Kita lihat. Nah, gitu teman-teman ya. Tuh, bisa langsung dilihat di sini. Referensinya bagus ya, padat. Nanti nggak apa-apa walaupun berbahasa Inggris, tapi nanti teman-teman bisa translate ke bahasa Indonesia. Oh, kan berbahasa Inggris ya. Nah, referensinya banyak, jelas teman-teman ya sumbernya. Teman-teman bisa cari. Nah, ini untuk artikel di mana tadi contohnya di ini ya teman-teman ya di Scholar. Nah, itu dari Scholar teman-teman pasti udah paham. Terus kenapa Sage teman-teman? Nah, Sage ini artikel-artikelnya yang bagus teman-teman ya udah terindeks Scopus. Nah, jadi teman-teman dapat hasil penelitian yang bagus dan yang terbaru. Nah, misalkan apa ya? Karena yang kita lihatnya di sini ya. Nih, ini bagus nih ya. Interpersonal communication in response to intervention ya. Jadi bagaimana cara komunikasi interpersonal untuk merespon dan mengintervensi apa nih smoking cessation ya. Tapi ini kayaknya kesehatan ya. Kita cari yang tentang BK ya. Nah, ini teman-teman ya. Why Theories of Smoking. Apa ya, ini tentang merokok nih. Ini jurnal psikologi kesehatan ya. Ini kan nggak bisa di-download teman-teman ya. Dikunci nih, digembok. Kan nggak bisa di-download ya. Kita nggak bisa akses PDF-nya. Ini bagus nih. Nah, ini tentang apa nih? Tadi merokok ya. Kalau mau kita masih merokok nih. Sama teman-teman ya. Klik ini nih. Cari doinya. Ini ya, doi ya. Klik doinya, copy. Nah, tadi masuk ke sini teman-teman ya. Masuk ke Skyhub ya. Nanti saya linknya kirimin ke teman-teman. Nah, masukin ke sini, doinya, ini bisa di-download. Tuh, teman-teman ya. Gratis ini, teman-teman. Padahal ini artikelnya harusnya berbayar ya. Harusnya berbayar, tuh harus dapat akses ya. Ini nggak bisa diakses, nggak bisa di-download. Ini jurnalnya bagus. Udah eh, bagus ya. Secara impact faktornya tuh 2,5 ya, 2,9. Bagus tadi kan. Nah, ini bisa di-download tuh. Tahun 2013 nya masih masih baru ya, teman-teman ya. Bisa digunakan. Pembahasannya detail, hasil-hasil penelitian terbaru nih. Lihat secara global tuh kan. Ini berarti kan isu dunia kan, isu global. Oh, kan data-datanya lengkap. Nah, itu teman-teman ya, baca artikel dari berbahasa Inggris. Bisa di-download langsung. Nah, itu dari Sage ya, jurnal Sage Pub. Nah, coba nanti saya kirimin linknya ya. Atau ada teman-teman yang lagi bukanya apa di mana di laptop bisa sambil dicoba ya. Nah, ini saya kirimin. Nah, saya mah gini-gini aja dulu ya buat teman-teman. Jadi nanti nggak ada alasan, apa nggak ada referensinya, nggak ada bukunya, udah nggak ada alasan lagi gitu ya. Saya udah kasih nih yang terbaik buat teman-teman ya. Nah, biar teman-teman nggak ngeluarin biaya. Nah, Skyhub itu linknya ya. Skyhub linknya link buat apa? Buat
teman-teman cari referensi ya, ataupun buat ngehacknya. Ini masih artikel ya. Ada link lagi teman-teman ya. Namanya Eric. Nah, Eric ini bukan Erick Thohir ya. Nah, yang maksudnya Erick Thohir sama Erick Thohir ya, bukan. Artikelnya di sini penggemar timnas. Tapi Eric ini sama teman-teman link. Nah, Education Research Information Center. Jadi pusat sumber-sumber pendidikan, teman-teman, penelitian-pendidikan ya. Nah, linknya eric.edi.gov. Nah, teman-teman mau cari apa tentang apa, teori apa? Apa coba sebutin apa, teknik apa, misalkan ya. Regulasi diri, Pak. Regulasi diri, self regulation ya. Harus bahasa Inggris di sini mah. Nah, nggak bisa bahasa Indonesia. Tuh lengkap teman-teman ya, tahun 2024 nih. Enhancing self regulation via prompts and modeling in virtual flipped classroom. Ya pakai media ya. Nah, teman-teman cari mau tahu berapa tahun terakhir. Taruh di sini 10 tahun terakhir ya. Nah, sejak 10 tahun terakhir, nih di sini publication date. Terus teman-teman mau apa konteksnya di sini? Nah, ini deskriptornya apa? Penelitiannya apakah eh, pada negara luar negeri, di luar negeri gitu ya? Atau set management, set control yang kaitannya, metakognisi, perilaku siswanya, atau apanya? Nah, terus di sini dari mana sumbernya, artikelnya dari mana, jurnal dari yang mana? Nah, penulisnya ada, publikasinya apa? Teman-teman penelitiannya siapa tadi? Yang saya periksa itu di mana? Di pendidikan tinggi, di SMA, SD, Di SMP, SMP, Pak. Di SMP. berarti secondary ya, nah, bahasanya atau middle school, secondary aja biar yang banyak. Nah, gitu teman-teman ya di sini. Apalagi lokasinya di mana? Nih, di Indonesia, teman-teman tanya di Turki di mana? Di Indonesia aja. Terus apalagi? Nah, kelas berapa? Di sini ada ya, grade 8, 10, 11, 12 lengkap teman-teman ya, yang kita cari. Nah, di Erik ini teman-teman bisa download langsung. Misalkan kayak gini nih. Examining the effects self regulation. Jadi menguji efek self regulasi dan apa nih? Psikologi kapital ya pada akademik ya, coping strategi siswa selama pandemi. Nah, kalau ada link ini download full text ini bisa di-download. Contoh klik ya. Tuh bisa di-download teman-teman ya. Nah, bisa di-download langsung artikelnya. Diarahkan ke linknya. Nah, kita tunggu dulu ya. Tuh, ini bisa di-download teman-teman ya. Ini jurnalnya bagus teman-teman ya, terindeks. Nah, pembahasannya detail. Oh, ini nggak bisa ini. Bentar. Belum masih loading ya. Nah, pembahasannya detail teman-teman ya. Tuh. Nah, di introduction aja ya nih lihat nih ya. Pembahasannya artikelnya tahun 2020, 2021, 2019. Setiap paragraf itu padat ya, banyak referensinya. Pembahasannya detail. Nah, ini bisa teman-teman manfaatkan buat buat apa? Buat itu, buat latar belakang ya. Introduction ini buat latar belakang. Jauh banyak teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa cari. Nah, kalau misalkan yang link gimana? Misalkan ini contohnya, ini kan tahun berapa nih? 2024 ya. Gender, Interest, and Writing Strategies for English Student. Oh, ini bahasa Inggris ya. Cari yang lain. Oh, ini bisa di-download semua ya, aman ya. Nah, bisa di-download semua teman-teman ya. Kita coba lebih luas lagi. Eh, jangan di Indonesia ya, contohnya ya. Jangan di secondary edition, biar kita bikin luas. Biar banyak. Coba Indonesia kita hapus dulu ya. Nah, ini kan seluruh dunia, teman-teman ya. Lihat ya, seluruh dunia nih. Nah, ini ya, bagus nih. Early self-regulation, kindergarten teacher, understanding, estimate indicator, and
Jadi dia untuk melihat eh, self regulasi lebih awal ya. Nah, tapi untuk guru TK mungkin ini ya, jurnal Early Childhood Teacher Education masih baru teman-teman tahun kemarin nih, tahun 2024. Bisa nggak kita download ya? Nah, ini ada linknya teman-teman ya, doi nih. Klik, copy, nah, masuk ke sini. Mudah-mudahan bisa. Kalau nggak ya berarti belum rezekinya ya. Nggak bisa teman-teman ya. Karena ini masih baru. Dan ini memang bagus ya. Tips-nya teman-teman ya. Kita coba cari yang lain lagi. Nah, ini ya. Tapi ini juga 2024 ya. Nah, ini ya. Unique and joint contribution, behavioral and emotional self-regulation to school readiness ya. Nah, jadi kesiapan sekolah ya. Bagaimana kesiapan sekolah pada siswa yang lebih gitu ya. Bahasanya coba kita copy ya. Ini tahun 2023. Masih baru teman-teman ya. 2 tahun yang lalu. Bisa nggak kita download ya? Nggak bisa ya. Nah, ini resiko yang masih baru-baru. Ada yang bisa diakses, ada yang enggak. Nah, ini baru-baru semua, teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman silakan nanti cari mana yang bisa di-download, mana yang enggak. Nah, itu linknya ini Erik ya, erik.ed.gov. Nanti teman-teman boleh diketik, di-share ya ke teman-teman ya, dibantu ya. Nah, ini bagus ya, Erik. Namanya Erich. Erich.ed.gov ini boleh silakan di-share linknya. Terus apalagi teman-teman ya yang teman-teman butuhin itu, yakni buku teman-teman ya. Nah, kan butuh buku ya, buku-buku referensi. Cari kepala syariah. Teman-teman download aja di sini bisa ya. Teman-teman bisa cari di Shopee, boleh gitu ya. Di sini juga bisa. Nah, situsnya gitu nih. Kemarin masih gak bisa diakses ya, Libgen ada teman-teman ya. Nah, Library Genesis ya. Library, ini Library Genesis. Nah, ini udah gak bisa di-download ya, Library Genesis. Ya. Ada nih teman-teman ya. Contoh konseling. Nah, ini teman-teman bisa ya. Nanti teman-teman bisa download nih ya. Tuh kan banyak ya. Konseling, comprehensive profession ya. Nah, nah, ataupun yang lainnya. Jadi banyak yang bisa teman-teman download nih. Contoh kita download satu ya. E-book, download book ya. Nah, banyak yang bisa di-download teman-teman ya. Ini harus login dulu biasanya. Login to weekend. Saya belum bisa masuk kalau ini ya. Nanti bisa disimulasikan lah ya pokoknya ya. Weekend, ada Z library, ada Z library ya. Teman-teman ya Z library juga sama sekarang udah nggak bisa diakses secara gratis ya. Nah, Z library. Nah, ini
Soalnya saya udah akun. Dan ini Atomic Habits bisa di download teman-teman ya. Ini harus di ini dulu. Dan ini download akun ya. Kalau dulu nggak, paling di PDF Drive paling ya, yang masih gratis nih. Nah ini bisa teman-teman ya. Tentang konseling misalnya. Ini teman-teman ya. Buku-bukunya bisa download di PDF Drive. Ini bisa download langsung. Dulu ada Libgen, kemarin-kemarin masih bisa ya. Sekarang udah nggak bisa. Nah ini bisa di-download ya. Download PDF langsung teman-teman ya. Bisa ya. Oh belum masuk ini. Masuk dulu. Bisa masuk ya. Nah, cobain ya, jangan like yang di like ya. Harus save dulu file baru bisa download. Sama ya, nggak bisa di download sekarang. Kalau nggak open library teman-teman ya. Open library ini sama buku-buku bawaan bisa diakses. Tapi teman-teman harus bikin akun dulu. Harus bikin akun dulu biar nanti bisa mengaksesnya. Nah, ini luar story ya. Nah, ini misalkan yang guidance in Tadai School ini lagi saya lagi buka ini juga nih. Ini bisa dipinjam aja paling per jam teman-teman, nanti diakses jam nanti bisa dikembalikan. Nah, ini keuntungannya buku-buku lawas bisa dibaca ya, developmental counseling dari Blocher bisa dibaca di sini gitu. Nah, itu paling teman-teman ya. Nanti coba saya update lagi ini kenapa nggak bisa ya. Kemarin-kemarin masih bisa ya LibGen, link-linknya itu bisa diakses. Nah, ini ya buku-buku lawas paling dibaca seperti ini. Tapi lumayan ini karena kita bisa mengakses buku-buku yang lawas. Nah, itu barangkali teman-teman ya. Saya kirimin link-linknya aja. Nanti silakan teman-teman di apa? Dilengkapi lagi ataupun dicari lagi ya. Ada Drive, terus Erich ya, .ed.go, terus Open Library ya, oh, Library Genesis, Library ya. Nanti dipantau aja. Nanti biasanya itu bisa diakses lagi ya. Library Genesis sama apa tadi teh? Open Library ya. Nah, nanti berbagi aja, sharing aja. Itu yang kalau kemarin kemarin masih bisa diakses. Nanti mungkin kalau berjalan
tinggal teman-teman akses dan cari referensi sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Oh, tadi satu lagi Z Library ya. Nah, kalau Z Library ini bisa download buku bahasa Indonesia juga. Nih, so, Z Library. Nanti cari aja di Google, nanti bisa akses. Jadi teman-teman, apa tujuannya nih teman-teman di awal pertemuan bimbingan kita suruh nyari referensi dulu supaya teman-teman gak ada alasan nanti, aduh, gak ada referensinya, gak ada bukunya, gak ada artikelnya. Nah, sekarang mah udah gak ada alasan ya. Teman-teman bisa nyari sendiri referensinya ya yang dibutuhkan seperti apa. Ya nanti jadi bahan kajian bersama. Misalkan nanti sharing referensi ya, siapa yang punya referensi tentang apa nanti bisa sharing. Dan juga teman-teman bisa bisa lebih banyak membaca mungkin dibanding saya. Teman-teman tadi yang Mutia fokus dan apa lebih lebih banyak membacanya, lebih banyak mengaksesnya, lebih banyak downloadnya. Silakan untuk kepentingan teman-teman ya, kepentingan teman-teman masing-masing. Tinggal kemauan teman-teman untuk mencari dan membaca referensi tersebut. Oke teman-teman ya, saya kira itu sudah cukup banyak, udah mau jam 11 juga. Terima kasih atas atensinya, partisipasinya. Sampai bertemu di kemudian hari, di lain hari. Dan intinya teman-teman nanti pertemuan selanjutnya siapin lengkapi instrumennya ya, untuk nanti teman-teman akan sebarkan secepatnya mungkin gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, sudah cukup? Sudah cukup barangkali teman-teman ya. Terima kasih atas atensinya, partisipasinya. Sampai bertemu di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, jadi wabarakatuh. next teman-teman ya. Terima kasih Terima kasih, Bapak. Bapak. Terima kasih Bapak.